Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Albasid dari kelas Rek B Malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang material teknik atau mata kuliah material teknik yang berjudul non-logam atau non-metal. Baik, kita langsung saja ke materinya. Aluminium unsur aluminium menempati posisi ketiga pada kerak bumi sebanyak 8%. Secara berurutan, susunan unsur mulai dari yang terbanyak adalah sebagai berikut. Yang pertama, oksigen 21%. Yang kedua, silikon 10%. Yang ketiga, aluminium 8%. Yang keempat, Fe 5%. Yang kelima, Mg 2%. Yang keenam, Cu 0,01%. Nah, baik, itu adalah susunan unsur mulai dari yang terbanyak ada oksigen, silikon, aluminium, Fe, Mg, dan Cu. Dan yang paling banyak persentasinya adalah oksigen. Sebagaimana oksigen juga adalah sumber untuk kita bernapas ya di muka bumi ini. Maka tidak heran dia adalah yang paling tinggi untuk kadar presentasinya. Lanjut. Nah, di sini ada biji tambang Al adalah bauksit yang terdiri dari 60% alumina, Al203, yang kedua 30% Fe203, 3 sejumlah kecil CO, dan yang keempat dan lain-lain. Nah, atom Al atau aluminium sangat kuat berikatan dengan atom oksigen membentuk Al2 atau 03 sehingga sulit untuk memisahkannya, tidak dapat dengan pembakaran kokas atau tidak juga dengan hembusan oksigen panas. Karena Al-nya akan terbakar terlebih dahulu dan yang tertinggal adalah unsur-unsur pengotornya. Oleh karena itu, cara yang digunakan untuk memisahkan Al dari alumina adalah dengan proses elektrolisa atau proses Bayer. Nah, sini ada AA. Al203 ditambah 3C, 2Al tambah 3CO, 2Al 20 tambah 3 ditambah 3C, 4Al tambah 3CO2. Larutan elektrolit yang digunakan adalah Sayolit Na3Al6. Sifat-sifat Al antara lain: yang pertama, mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan atom oksigen membentuk Al203. Yang kedua, mempunyai ketahanan korosi yang baik.
Yang ketiga, penghantar panas dan listrik yang baik. Dan yang keempat, mudah ditempa sampai membentuk lembaran yang sangat tipis. Dan yang kelima, berat jenisnya sangat rendah atau ringan, sepertiga dari berat jenis besi atau baja. Nah, berdasarkan standar AA, Aluminium Association dapat dikelompokkan menjadi Rogue Alloys Group ya, A 1 XXX, Al murni kemudiannya 99%, B 2 AlCu, dan C 3 XXX Al sampai Mn, D 4 XXX Al sampai Si, E 5 XXX Al sampai Mg, F 6 XXX Al sampai Mg dikurangi Mg kurangi Si, G 7 XXX Al kurangi Zn, H 8 XXX Al unsur-unsur lain, I 9 XXX Unisys series. Lanjut. Case Aluminium Alloys Group A 1XX titik X Al murni kemurniannya 99%, B 2XX titik X Al Cu, C 3XX titik X Al kurang Si dengan penambahan Cu atau Mg, D 4XX titik X kurangi Al kurangi Si, E 5XX tambah titik X Al kurang Mg, F 6XX titik X Unisys series, G 7XX titik X Al Zn, H 8XX titik X Al Sn, I 9XX Al other element. Tembaga atau Cu. Biji tambang tembaga adalah copper plates atau CuFS2. Tahapan perolehan Cu dari biji tambangnya adalah sebagai berikut. Ya, 1. Biji dikonsentrasikan untuk menghilangkan lumpur sebanyak mungkin. Yang kedua, hasilnya berupa konsentrat yang kemudian dipanaskan dengan arus udara yang dapat menghilangkan belerang, sedangkan besi dan silikon dioksidasikan menjadi terak yang mengapung di atas cairan murni Cu2S. Yang ketiga, lalu dilakukan proses elektrolisa yang akan menghasilkan kemurnian Cu 99,97%. Kita lanjut. Sifat-sifat tembaga antara lain, yang pertama mempunyai daya hantar listrik yang tinggi, yang kedua mempunyai daya hantar panas yang baik, yang ketiga ketahanan korosi yang baik, banyak digunakan dalam pembuatan radiator, ketel, dan perlengkapan pemanas lainnya. 4. Sangat malleable dan ductile, sehingga dapat di-roll, ditekan, ditarik, atau ditempa dengan mudah. Beberapa tembaga paduan antara lain, kuningan brass merupakan paduan antara tembaga dengan seng Zn sampai hitam, aluminium, mangan, dan besi. Kuningan yang mengandung 10-35% Zn sering digunakan untuk proses deep drawing
dan pekerjaan tekan pada umumnya ductility maksimum dicapai pada kuningan 70-30 yang dikenal sebagai logam peluru karena banyak digunakan untuk selongsong peluru. Perunggu bronze merupakan paduan antara Cu dengan Sn. Secara komersil dapat dikelompokkan menjadi yang pertama perunggu tempah, mengandung kurang lebih 7% Sn. Paduan ini biasanya dalam bentuk lembaran dan lempengan dari proses rolling atau sebagai batangan dan kawat melalui proses tarik. Di samping itu banyak digunakan untuk sudu turbin. Yang kedua perunggu tuang, mengandung 10-18% Sn. Digunakan terutama untuk bantalan yang menanggung beban berat, high duty bearing. Yang ketiga perunggu aluminium merupakan paduan yang mengandung kurang lebih 5% aluminium, bersifat ductile dan malleable, tahan korosi dan warnanya serupa dengan emas 22 karat. Tembaga nikel merupakan paduan yang dalam setiap perbandingannya, baik dalam keadaan padat maupun cair, terdiri dari satu fasa tunggal, sehingga untuk setiap perbandingannya paduan ini bersifat ductile dan malleable. Tembaga beryllium mengandung 1,75% Be dan 0,2% Co. Proses perlakuan panasnya sama dengan perlakuan panas pada aluminium. Sering digunakan untuk alat-alat tanpa percikan api seperti pahat dan gergaji untuk tempat-tempat kerja yang dapat menimbulkan kebakaran. Nikel atau dalam bahasa unsur senyawanya adalah Ni, merupakan logam yang berwarna putih keabu-abuan, mempunyai daya tahan karat yang baik, tidak hanya dalam atmosfer tetapi juga dalam keadaan yang lain. Oleh karena itu, Ni banyak dipergunakan dalam industri pelapisan, electroplating, tidak hanya untuk pelapisan akhir tetapi juga untuk pelapisan dasar pada pelapisan kromium untuk mendapatkan kualitas yang baik. Umumnya digunakan sebagai unsur paduan. Yang pertama paduan tahanan listrik yang digunakan pada suhu tinggi, terdiri dari Ni sampai Cr atau Ni sampai Cr Fe. Sifat-sifatnya antara lain tahan oksidasi pada suhu tinggi, mempunyai titik lebur tinggi, daya hantar listrik yang baik. Sifat-sifat ini menyebabkan paduan ini banyak digunakan untuk membuat kabel tahanan dan elemen pemanas untuk beberapa keperluan yang bekerja pada temperatur tinggi hingga mencapai warna merah terang. Yang kedua, paduan tahan karat yang digunakan pada suhu kamar, terdiri dari Ni atau nikel yang dipadu dengan Mo, Fe, Cr atau Cu. Nah, yang ketiga, paduan tahan karat yang digunakan pada suhu tinggi, terdiri dari 80% Ni, 14% Cr dan 6% Fe. Dan yang keempat, paduan pemuaian terendah, terdiri dari Ni, Fe, mempunyai koefisien muai yang sangat rendah sehingga banyak digunakan untuk peralatan-peralatan penelitian yang bekerja dalam kondisi suhu yang berubah-ubah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.